Cerita kita dimulai dengan seorang kriminal bernama Yan yang membunuh seorang pria kaya bernama Chung beserta istrinya di dalam rumah mereka. Tepat saat ia hendak pergi, seorang gadis buta bernama Lin muncul. Ia datang untuk menemui istri Chung guna memperbaiki pianonya, karena ia dikenal mahir memainkan alat musik itu. Lin mulai memanggil-manggil, namun tentu saja istri Chung tidak menjawab. Ia sudah tewas. Ketika Yan menyadari bahwa Lin tidak bisa melihat, ia memutuskan untuk menipunya. Ia mengaku sebagai pegawai yang bekerja untuk Tuan Chung dan mengatakan bahwa keluarga itu sedang pergi sebentar. Tetapi Lin boleh masuk untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lin berterima kasih dan berjalan masuk, meminta Yan menunjukkan letak piano. Yan memberitahunya bahwa piano ada di sebelah kanan. Lin mulai berjalan ke arah itu, tetapi tiba-tiba berhenti, membuat jantung Yan hampir copot. Lin kemudian bertanya, "Kenapa kau memberitahuku arah yang salah?" Yan panik dalam hati, bertanya-tanya bagaimana Lin bisa mengetahuinya. Apakah sebenarnya ia bisa melihat dan hanya berpura-pura buta? Namun Lin dengan tenang menjelaskan bahwa ia memiliki indera pendengaran yang sangat tajam dan ia bisa mendengar detak jam di sisi kanan ruangan. Karena istri Chung memahami musik, ia tidak akan pernah meletakkan piano di dekat jam, sebab suaranya akan saling bertabrakan. Yan tertawa gugup dan berkata, "Wah, kau benar-benar pintar. Salahku, aku tadi keliru. Pianonya ada di sebelah kirimu." Ia lalu pergi mengambilkan segelas air, diam-diam mencampurkan obat tidur ke dalamnya. Namun saat menyerahkan gelas itu, Lin mendengar suara samar mendesis dari obat yang larut, bahkan mencium bau darah dari gelas tersebut. Ia bertanya, "Bau apa ini?" Yan berbohong, mengatakan bahwa ia melukai tangannya saat bekerja. Tiba-tiba kilat menyambar, mengejutkan Lin, dan ia meminta Yan segera menutup jendela. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Lin berpamitan dan hendak pergi. Saat berjalan keluar, tongkatnya menginjak genangan darah, dan ia langsung menyadarinya. Ia membeku, curiga. Namun ketika Yan bertanya apakah ada yang salah, Lin berpura-pura dan berkata, "Tidak, kakiku hanya kesemutan karena terlalu lama duduk." Setelah berada di luar, ia menyentuh tongkatnya dan mencium bau darah di sana, menyadari bahwa kecurigaannya benar. Terkejut, ia berkata keras, "Apakah dia membunuh seisi keluarga ini?" Mendengar itu, Yan panik dan berkata, "Apa? Bagaimana kau bisa tahu?" Lalu berlari ke arahnya untuk mencegahnya kabur. Ia mendengar suara sirene polisi mendekat, sehingga ia buru-buru membekap mulut Lin agar diam. Tetapi Lin menggigit tangannya dan melepaskan diri. Yan meraih tas Lin hingga semua kertasnya berhamburan ke tanah. Lin ketakutan, dan saat Yan berhasil menyusulnya, tiba-tiba ia mendapati dirinya begitu dekat dengan Lin. Suasana yang tadinya menegangkan itu mendadak berubah aneh. Dari kekerasan menjadi adegan romantis tanpa alasan yang jelas. Keesokan harinya, berita tentang pembunuhan Chung dan istrinya tersebar. Yan kemudian terlihat bekerja di sebuah rumah sakit dan terungkap bahwa ia adalah seorang dokter bedah yang sangat terampil ketika seorang petugas polisi datang menemuinya. Petugas bernama Wu itu datang untuk menangkap dan menginterogasi Yan terkait pembunuhan tersebut. Karena jenis obat yang sama dengan yang ditemukan di lokasi kejadian terlacak berasal dari kepemilikan Yan. Di kantor polisi, Yan terkejut ketika melihat mereka juga membawa Lin, gadis buta itu, untuk bersaksi dan mengenali sang pembunuh. Lin mendekatinya untuk mencium aromanya, mencoba memastikan apakah ia adalah pria yang sama yang ditemuinya hari itu. Meski sebenarnya ia bisa dengan mudah mengenalinya dari suara saja, ia tetap bersikeras menggunakan indera penciumannya untuk memastikan. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang bahwa Yan bukan pembunuhnya. Mendengar ini, petugas Wu meminta maaf kepada Yan karena telah membuang waktunya dan atas kesalahpahaman ini. Karena Yan adalah putra seorang pengusaha berkuasa, kasus itu langsung dihentikan. Yan meninggalkan kantor polisi dengan diam dan kembali bekerja. Namun pertemuan itu membuatnya gelisah. Kemudian, Yan meminta asistennya Cho untuk mengumpulkan informasi tentang Lin. Cho memberitahunya bahwa Lin adalah seorang pianis berbakat yang tumbuh di sebuah panti asuhan.
dan bahwa ia kehilangan penglihatannya pada usia 7 tahun akibat kebakaran. Sementara itu, Lin berada di rumah majikannya, tempat ia bekerja sebagai pianis. Saat sedang berlatih, majikannya tiba-tiba mendekatinya dari belakang dan mencoba melecehkannya. Namun Yan datang tepat waktu dan menyelamatkannya, memukuli pria itu. Malam itu, pria yang sama diam-diam mengintip Lin saat ia berada di kamar mandi. Sekali lagi, Yan muncul dan menangkapnya, mengancam agar tidak pernah mencoba hal semacam itu lagi. Namun ternyata Lin sengaja memanfaatkan kejadian-kejadian ini. Ia memanipulasi situasi agar Yan mau menolongnya. Di balik wajah polosnya tersimpan motif tersembunyi dan rahasia besar yang sedang ia kejar. Sebuah kebenaran yang ia butuhkan Yan untuk mengungkapnya. Setelah Yan menolongnya, Lin berterima kasih dan Yan bertanya belak-belakan, "Kenapa kau tidak memberitahu polisi yang sebenarnya tentang aku?" Lin menjawab, "Karena aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Aku ingin kau membantuku mencari tahu siapa yang membunuh pria yang pernah menyelamatkan hidupku saat aku masih kecil." Yan tidak menjawab, membuat Lin tidak yakin apakah ia setuju atau tidak. Keesokan harinya, saat Lin bersiap meninggalkan rumah majikannya, ia meminta bayarannya. Tetapi majikannya menolak memberikannya, menyalahkan Lin atas masalah yang ia timbulkan. Ia bahkan mencoba mencekik Lin. Tetapi untungnya asisten Yan, Cho, datang tepat waktu, menyelamatkannya, dan memberitahunya bahwa Yan ingin menemuinya karena telah menemukan apa yang Lin cari. Mereka berdua pergi ke rumah sakit, dan ketika Yan melihat bekas memar di leher Lin, ia terlihat marah. Ia kemudian memberitahunya bahwa ia telah menemukan identitas pria yang selama ini dicari Lin. Namanya Hai, dan saat ini ia berada di rumah sakit yang sama. Yan dan Lin segera pergi ke sana bersama. Yan menopang Lin di bahunya untuk membantunya berjalan, namun begitu mereka tiba, Hai menyerang Lin dengan pisau, berusaha membunuhnya. Yan melompat ke depan Lin dan menangkap bilah pisau itu dengan tangan kosongnya, menyelamatkannya. Hai berusaha kabur dan Yan mengejarnya, bertekad menangkapnya. Lin, ketakutan namun nekat, mengikuti mereka. Tetapi ia menabrak seseorang dan jatuh keras ke tanah yang basah karena hujan turun sangat deras. Yan kembali berlari, membuka payung untuk melindunginya dan membantunya berdiri dengan lembut. Pada saat itu, Lin berbisik pada dirinya sendiri, "Maafkan aku atas apa yang harus kulakukan pada Yan. Tetapi aku perlu memanfaatkannya untuk mencapai ayahnya, Yu." Kemudian, cerita kembali ke hari pembunuhan Chung, di mana kebenaran akhirnya terungkap. Yan sebenarnya tidak membunuh siapapun. Ia hanya datang mengunjungi rumah Chung, tetapi seseorang memukulnya hingga pingsan. Saat tersadar, ia menemukan Chung dan istrinya sudah tewas dengan pisau berlumuran darah di tangannya. Meyakini bahwa entah bagaimana ia telah membunuh mereka, Yan melarikan diri dalam kebingungan dan rasa bersalah. Kemudian, Yan membawa Lin ke rumahnya dan mengobati lukanya. Kelelahan, Lin tertidur, sehingga Yan dengan lembut menggendongnya ke tempat tidur. Sejak saat itu, Yan tidak bisa berhenti memikirkannya. Sementara itu, asistennya memberitahu Yan bahwa petugas Wu telah menekan Lin untuk bersaksi lagi dan mengakui bahwa Yan adalah pembunuhnya. Khawatir, Yan bergegas melindunginya. Pada saat yang sama, petugas Wu muncul di apartemen Lin, menggedor pintunya, menuntut agar dibukakan. Ia bersikeras masuk secara paksa agar bisa memaksa Lin mengaku melawan Yan. Lin berusaha kabur lewat balkon, mengikatkan spray untuk turun. Tetapi Wu mengancam akan memotong spray itu jika ia tidak mau mengaku. Lin berteriak bahwa Yan tidak melakukan apa-apa. Tetapi Wu tetap memotong spray itu. Tepat sebelum Lin jatuh, Yan tiba tepat waktu dan menangkap tangannya, menyelamatkan nyawanya. Ia kemudian membawa Lin pulang, memberitahunya bahwa ia bisa tinggal dengan aman bersamanya, bahwa ia akan melindunginya dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Namun inilah yang sebenarnya diinginkan Lin. Ternyata ia telah merencanakan semuanya sejak awal. Ia diam-diam bekerja sama dengan petugas Wu, dan semua yang terjadi antara dirinya dan Yan hanyalah bagian dari sandiwara untuk mendekatinya. Kemudian muncul kejutan terbesar. Petugas Wu sendiri sebenarnya adalah pembunuh asli Chung dan istrinya, dan Lin mengetahui hal itu sejak awal.
Lin dan Wu bersekongkol dalam rencana balas dendam bersama. Terungkap bahwa orang tua Lin dibunuh bertahun-tahun lalu oleh Yu ayah Yan dengan bantuan Chang, orang kepercayaan lamanya. Kedua pria itu bertanggung jawab atas kebakaran yang membutakan Lin saat ia masih kecil. Kini tujuan utama Lin adalah balas dendam. Ia berhasil menyusup ke rumah Yu dengan tinggal serumah bersama putranya, Yan, yang sama sekali tidak menyadari niat sebenarnya Lin dan telah jatuh cinta dalam-dalam kepadanya. Pada malam pertamanya di rumah Yan, Lin bermimpi ayahnya dicekik sambil memanggil namanya yang asli, mengungkapkan bahwa ia sebenarnya adalah Putri Zhang, pria yang telah dibunuh Yu bertahun-tahun lalu. Ia terbangun ketakutan dan mulai berkeliaran di sekitar rumah besar itu. Tiba-tiba, Yu muncul, mencengkeram lengannya dengan kasar, dan menuntut penjelasan mengapa ia ada di rumahnya, dan apakah ia berencana bersaksi melawan putranya. Lin cepat-cepat berbohong, mengatakan bahwa Yan membawanya ke sana agar Yu berhenti mengancamnya untuk memberikan kesaksian palsu. Ia bersikeras bahwa ia tahu Yan tidak bersalah dan bahkan menyuruh Yu bertanya kepada asisten Yan sebagai bukti. Yu curiga namun tetap tenang, berkata bahwa ia akan mempercayainya, tetapi memperingatkan bahwa jika Lin berbohong, ia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Keesokan harinya, Lin bertemu Yan dan memberitahunya bahwa mereka harus menemukan buku catatan keuangan rahasia Yu yang mencatat semua transaksi ilegalnya. Buku catatan itu, katanya, berada di tangan Chang, mantan orang kepercayaan Chung. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka akan memiliki bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap semuanya. Kemudian, Lin pulang ke rumah dan berpura-pura menjatuhkan segelas air, sengaja menumpahkannya agar Yan segera datang menghampirinya. Yan menolongnya, menariknya menjauh dari pecahan kaca agar ia tidak terluka. Ia mendekat lagi dan pada saat itu Lin menjadi yakin bahwa Yan benar-benar mencintainya. Ia memutuskan untuk memanfaatkan hal itu demi keuntungannya sendiri. Yu melihat mereka bersama dan menarik Yan ke samping, memberitahunya agar tidak terikat dengan Lin, karena ia hanyalah gadis biasa dan tidak pantas untuknya. Lagi pula, kata Yu, Yan akan pergi dalam 3 bulan. Jadi sebaiknya ia hanya bersenang-senang, tidak perlu serius. Namun Yan memberitahunya untuk tidak khawatir, bahwa ia tahu apa yang ia lakukan dan tidak akan melakukan apapun yang merugikan kepentingannya. Lin menguping percakapan mereka dan menyadari bahwa ia hanya punya waktu 3 bulan untuk melaksanakan balas dendamnya, sehingga ia harus bertindak cepat. Kemudian, Wu memberikan buku catatan Yu kepadanya, yang bisa ia gunakan untuk mengadu domba Yu dan Chang. Lin kemudian menghadapi Chang dan menyinggung soal buku catatan itu. Dalam bayangannya, Chang bereaksi dengan mencabut pisau dan menyayat lehernya, namun itu ternyata hanya visi tentang reaksi yang ia perkirakan akan terjadi. Dalam kenyataannya, Chang memang mencabut pisaunya, tetapi Lin lebih cepat. Ia memukulnya dengan tongkatnya dan menjatuhkannya dari tangga. Tentu saja Chang segera berlari mengadu kepada Yu, memberitahunya bahwa Lin mendorongnya jatuh dari tangga, tetapi Lin menyangkalnya berkata, "Aku hanya gadis biasa. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu?" Salah satu pelayan bernama Leang bersaksi membela Lin, mengatakan bahwa Lin sakit di kamarnya sepanjang pagi, dan bahwa ia sendiri melihat Chang tergeletak di lantai sambil mengoceh tidak jelas. Itu karena Leang juga diam-diam bekerja sama dengan Lin. Yan memberitahu ayahnya bahwa mungkin Chang mengalami halusinasi atau delusi. Malam itu, Lin menampakkan diri di hadapan Chang dengan mengenakan gaun yang identik dengan gaun ibunya pada hari ia meninggal. Ia bertanya kepada Chang mengapa ia membunuh keluarganya dan mencoba mencekiknya. Saat Chang terbangun, ia mengira itu hanya mimpi. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia yakin itu nyata. Ia bergegas menemui Yu, memberitahunya bahwa Lin ada hubungannya dengan Zhang. Yu bertanya bagaimana ia bisa tahu, dan Chang berkata, "Aku melihatnya dalam mimpiku." Yu menjawab, "Kau benar-benar sudah gila." Chang kemudian mulai mencari bukti dan menemukan sebuah foto Zhang di kamar Lin. Ia membawanya kepada Yu, tetapi ketika Yu membuka kotak berisi foto itu, ia justru menemukan buku catatan keuangannya sendiri di dalamnya. Chang terkejut dan bersikeras bahwa ini pasti ulah Lin.
Kemudian Lin masuk bersama asisten Yan yang mengonfirmasi bahwa Lin bersamanya sejak pagi. Untuk membuat Chang semakin gila, Lin terus menampakkan diri sebagai hantu di hadapannya, bertanya tentang Zhang dan keluarganya, bahkan mencampurkan obat halusinogen ke dalam makanan yang Chang sendiri masak untuk Yu. Tepat pada waktunya, Lin mencegah Yu sebelum ia memakannya, memperingatkan bahwa makanan itu berbau aneh. Hal itu meyakinkan Yu dan Yan bahwa Chang benar-benar kehilangan akal sehatnya dan perlu istirahat sebelum melukai dirinya sendiri atau orang lain. Setelah itu, Yan membawa Lin ke makam ibunya dan berkata bahwa ia ingin memperkenalkan wanita yang ia cintai, seperti yang selalu diharapkan ibunya semasa hidup, melihat Yan bersama seseorang yang benar-benar peduli padanya. Di sana Lin mengungkapkan bahwa ibu Yan adalah orang yang menyelamatkannya dahulu, dan bahwa pria yang membunuh penyelamatnya adalah orang yang sama yang membunuh ibu Yan, karena mereka adalah orang yang sama. Jadi mereka berdua pergi mencari Hai, dan ketika akhirnya menemukannya, ia mencoba membunuh Lin. Tetapi seperti biasa, Yan tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Yan bertanya siapa yang menyuruhnya membunuh ibunya, dan Hai berkata ia tidak bisa mengingat wajah orang itu, tetapi orang itu memiliki tanda lahir di tangan kanannya. Yan terkejut karena selama ini ia percaya bahwa orang yang membunuh ibunya sudah tertangkap. Itulah yang selalu dikatakan ayahnya kepadanya. Sementara itu, Chang menguping Lin mengatakan bahwa ia akan pergi ke suatu tempat. Ia diam-diam mengikutinya, menculiknya, dan memberitahunya bahwa ia tahu Lin adalah putri Zhang, dan bahwa Lin melakukan semua ini untuk membalas dendam padanya. Ia hampir membunuhnya, tetapi Wu datang dan menyelamatkannya. Bersama-sama mereka mengikat Chang. Ketakutan, Chang memohon ampun, mengatakan ia akan membantu mereka dan akan membunuh Yu sendiri. Ia bersikeras bahwa Yu lah yang memaksanya melakukan semua itu dan bahwa dirinya tidak bersalah. Wu memperingatkan Lin untuk tidak mempercayainya, tetapi Lin mengambil pisau dan menikam Chang sendiri. Secara tidak sengaja, Chang menyebabkan kebakaran di tempat itu saat mencoba melarikan diri. Mereka mendengar seseorang mendekat, itu adalah Yan. Lin menyuruh Wu segera pergi sebelum mereka ketahuan. Wu ragu-ragu, takut meninggalkan Lin sendirian di tengah kebakaran. Tetapi Lin bersikeras, memintanya untuk tidak mengkhawatirkannya. Kemudian Yan bergegas masuk ke dalam kobaran api, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Lin yang sudah kehilangan kesadaran akibat asap. Ketika ia sadar, Yan memberitahunya bahwa Chang tewas dalam kebakaran itu, dan bahwa ia menemukan bukti Chang memang orang yang membunuh ibunya. Sebuah foto lama Chang dengan tanda lahir yang sama di tangannya, persis seperti yang digambarkan Hai. Lin memberitahunya bahwa sebelum meninggal Chang mengaku ada lebih dari satu orang yang terlibat dalam pembunuhan ibunya, meski ia tidak mengungkapkan siapa mereka. Yan meyakinkan Lin bahwa ia akan menemukan mereka semua. Ia harus mengungkap kebenaran dan membalas dendam untuk ibunya. Keesokan harinya, Wu menemui Yu dan memberitahunya tentang kebakaran serta kematian Chang. Yu terkejut dan sedih, lalu pergi ke kantor polisi untuk mengidentifikasi jasadnya. Sebelum ia pergi, Yan mencoba menghentikannya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Yu menolak mendengarkan. Yan kemudian membawa Lin untuk menemui Hai lagi dan menanyainya tentang siapa lagi yang terlibat dalam pembunuhan ibunya. Awalnya, Hai menolak untuk bicara. Tetapi ketika Yan mengancamnya, ia akhirnya mengaku bahwa Tien, kepala polisi, juga terlibat dalam hal itu. Kemudian, Yu pulang ke rumah dan menemukan bahwa obat halusinogen yang ditemukan di makanan itu ternyata ada di kamar Leang. Ia menyadari bahwa Leanglah yang mencoba menjebak Chang dan bertanggung jawab atas kematiannya. Murka, ia mengarahkan pistol ke Leang di hadapan Yan dan menuntutnya mengaku kenapa ia melakukan itu. Leang menjadi ketakutan, menangis histeris, dan memberitahunya bahwa ia dipaksa melakukannya. Ia juga mengungkapkan bahwa Yu telah memeras ayahnya dan memaksanya untuk membantu. Tanpa ragu sedikit pun, Yu menembak dan membunuh Leang tepat di depan Lin, kemudian membuang jasadnya ke dalam hutan. Yan menghibur Lin setelah kejadian itu,
mendesaknya untuk beristirahat, tetapi Lin kemudian pergi bersama Wu untuk mencari jasad Leang di hutan agar bisa memberinya penguburan yang layak. Yu menyuruh Lin menunggu bersama salah satu anak buahnya sampai jasad itu ditemukan. Namun saat mereka menunggu, seekor hewan liar menyerang dan membunuh pria yang bersamanya. Lin menggunakan peluit untuk memanggil bantuan, dan begitu Wu mendengarnya, ia bergegas menyelamatkannya. Setelah itu mereka menemukan jasad Leang dan menguburkannya. Lin merasa sangat bersalah atas kematiannya, tetapi Wu menghiburnya, memberitahunya bahwa baik ia maupun Leang sama-sama korban kebakaran itu, dan bahwa mereka hanya mencari balas dendam untuk diri mereka sendiri. Keesokan harinya, Lin makan siang bersama Yan dan Yu. Yu meminta putranya bersiap untuk perayaan ulang tahunnya yang akan datang, lalu memberitahu Lin bahwa ia harus pindah dari rumah itu setelah pesta selesai. Yan langsung menolak, tidak ingin Lin pergi, apalagi setelah semua yang telah dialaminya. Ia bersikeras tidak akan membiarkan Lin disakiti atau ditelantarkan seperti itu. Yu menjelaskan bahwa Wu telah berhasil menyusup ke rumah mereka dengan bantuan Leang, yang berarti keberadaan Lin di sana sudah tidak lagi aman bagi siapapun. Lin dengan tenang setuju untuk menuruti perkataan Yu, mengatakan bahwa ia tidak ingin menimbulkan masalah. Tetapi Yan memberitahunya bahwa tidak ada cara ia akan membiarkannya pergi. Kemudian Lin menemui Wu dan memberitahunya bahwa ia butuh sebuah rencana, cara untuk tetap dekat dengan rumah itu dan dengan Yan tanpa dipaksa pergi. Setelah itu ia pulang untuk membantu persiapan pesta ulang tahun Yu dan berjanji akan memainkan piano sebagai hadiah istimewa di hari besarnya. Tiba-tiba seorang penyerang misterius muncul dan melepaskan tembakan. Lin tertembak di bahu. Yan segera memberitahunya bahwa tidak ada cara ia akan membiarkan Lin pergi dari rumah itu sekarang, apalagi setelah Lin hampir saja menerima peluru yang seharusnya mengenai ayahnya. Kemudian keponakan Yu, Nona Seo, sepupu Yan datang untuk merayakan ulang tahun pamannya. Yu senang melihatnya, tetapi Seo jauh lebih bersemangat melihat Yan. Ia telah mencintai Yan sejak mereka masih kecil. Namun, Yan sama sekali tidak mencintai bahkan tidak tahan dengan Seo, menganggapnya cerewet dan menyebalkan. Ketika Yan memperkenalkannya kepada Lin, Seo langsung merasa cemburu. Ia mengejek Lin, mengatakan tidak ada gunanya Lin berada di sana karena ia buta, dan dengan sombong menambahkan bahwa dirinya adalah tunangan Yan, memperingatkan Lin agar tidak berpikir macam-macam tentangnya. Yu mendengar ucapan itu, dan dengan tegas menyuruh Seo menjaga ucapannya dan menghormati tamu mereka. Kemudian, tibalah pesta ulang tahun Yu. Seo, yang masih dibakar rasa cemburu, memulai pertengkaran dengan Lin di depan semua orang dan sengaja merobek gaun Lin. Semua orang tercengang saat bekas luka bakar di punggung Lin terlihat. Seo berbalik kepada Yu dan berkata bahwa Lin adalah penipu, bahwa itu bukan nama aslinya, dan bahwa ia sebenarnya mengenal Lin yang asli, yang tumbuh di panti asuhan. Namun Yan membantahnya. Ia bersikeras bahwa Lin bukan penipu, bahwa Lin adalah nama aslinya, dan ia memberitahu Lin untuk tidak takut karena ia ada di sampingnya. Seo bertanya bagaimana Yan bisa begitu yakin Lin tidak berbohong. Yan menjawab bahwa asistennya telah menyelidiki catatan Lin di panti asuhan sejak pertama kali ia bertemu dengannya. Seo, murka, bertanya apakah Yan telah jatuh cinta pada Lin. Yan mengakui bahwa ia benar-benar mencintai Lin. Seo mencibir, bagaimana mungkin ia jatuh cinta padanya, padahal akulah tunangannya. Ia pergi dengan angkuh, berpura-pura bermartabat. Yan memberitahu Lin bahwa Seo seperti adiknya sendiri, dan semua yang dikatakan Seo hanyalah khayalan yang ia bangun di kepalanya. Kemudian, Seo pergi ke kamar Lin dan merenungi dengan kesal betapa banyak hal yang dilakukan Yan untuk Lin. Ia bingung dengan perasaannya sendiri, terombang-ambing antara rasa cemburu, kesetiaan pada keluarganya, dan keinginannya untuk balas dendam. Keesokan harinya, Yan membawa Lin ke panti asuhan untuk menjemput seorang gadis kecil yang selama ini dijaga di sana demi melindunginya, karena Lin telah membantu mereka dan mengungkapkan semua yang ia ketahui. Setelah memastikan gadis itu aman, mereka kembali pulang.
Seo diam-diam menyusun rencana untuk memisahkan Yan dan Lin agar bisa mengacaukan hubungan mereka. Namun rencananya gagal ketika Yu dan Wu melihat Yan dan Lin bersama. Kemudian Lin menemui mereka dan memberitahu bahwa target mereka berikutnya adalah Tian, kepala kepolisian, karena ia telah menyabotase kesepakatan narkoba Yu. Yu dan Wu harus menemuinya langsung keesokan harinya untuk membicarakan apa yang terjadi. Lin berkata bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk menyingkirkan Tian. Kembali di rumah, Seo marah besar kepada Lin karena telah merebut Yan darinya. Ia memberitahu Lin agar jangan berpikir bahwa karena Yan sedang dekat dengannya belakangan ini, Yan akan tinggal bersamanya selamanya. Lin menjawab, "Setidaknya ia memperlakukanku sebagai manusia, tidak seperti sebagian orang." Seo mencoba menusuknya dengan pena. Lin tidak tinggal diam. Ia merebut pena itu dan membalas. Yan datang melerai dan memisahkan mereka. Seo mengadu kepadanya bahwa Lin telah memukulnya. Tetapi Yan berkata ia tidak mempercayainya dan mengusir Seo keluar dari ruangan. Kemudian, Lin duduk untuk bermain piano. Tian dan Wu datang mengunjungi Yu. Begitu Lin menyadari kehadiran mereka, ia berpura-pura tersandung dan melepaskan sepatu botnya agar Tian memperhatikannya. Ia tahu Tian adalah pria yang gampang tergoda. Begitu Tian melihatnya dan tertarik padanya, ia bergegas membantu Lin berdiri dan memasangkan kembali sepatunya sendiri. Yan menyaksikan dari kejauhan, memahami strategi Lin dan merasa kesal. Tetapi ia meyakinkan dirinya bahwa Lin melakukan ini demi membalas kematian ibunya. Jadi, ia membiarkannya. Setelah itu, Tian menemui Yu. Mereka bertemu untuk membahas kesepakatan narkoba yang gagal. Keduanya saling memperingatkan agar tidak bermain dua kaki. Jika ada yang mengkhianati yang lain, akibatnya akan sangat buruk. Untuk membuat ancaman itu terasa nyata, seseorang melepaskan 2 tembakan peringatan di dekat Seo, agar Yu ketakutan demi dirinya sendiri dan putranya, sehingga tidak akan pernah berpikir untuk mengkhianati mereka. Yan murka mendengar bahwa Seo nyaris tertembak. Ia ingin membalas dendam dan langsung mengejar Tin sendiri. Namun Yu menahannya, mengatakan mereka harus berpikir tenang dan tidak bertindak gegabah. Lin berkata ia punya rencana untuk membantu. Ia tahu betapa Tian mengaguminya dan mereka bisa memanfaatkan itu untuk melawannya. Ia akan memasang jebakan. Menepati janjinya, Lin berdandan dan pergi ke hotel tempat Tian biasa menghabiskan malamnya. Ia bermain piano di sana dan setelah selesai, ia sengaja menjatuhkan sesuatu sehingga kunci kamarnya jatuh di tempat yang bisa diambil Tian. Tian mengambil kunci itu sambil tersenyum lebar. Ketika mereka berdua akhirnya berduaan di kamar, Tian bertanya apakah Lin tidak takut pada Yu dan putranya, mengingat sekarang ia bersamanya. Lin berbohong dengan percaya diri bahwa ia memiliki dukungan kepala polisi, jadi tentu saja ia tidak takut. Tian yang bodoh mempercayainya. Lin mencabut pisau, berniat menikamnya sebelum Tian sempat mendekat. Tetapi Tian berhasil mengalahkannya dan mencoba mencekiknya. Pada saat itu, Yan dan anak buahnya menerobos masuk untuk menyelamatkannya. Yan mengarahkan pistol ke Tian dan memerintahkannya melepaskan Lin. Tetapi Tian menolak. Ia menodongkan pisau ke leher Lin dan mengancam akan membunuhnya daripada menyerah. Tian berhasil kabur dan kembali ke rumahnya. Yan bergegas pulang dan memberitahu ayahnya semua yang terjadi. Ia bersikeras mereka harus mencari cara menyelamatkan Lin, karena ia terlibat karena mereka. Yu berjanji akan mencari jalan keluar. Sementara itu, Tian menahan Lin dengan bantuan 2 anak buahnya. Ia murka karena Lin menipunya dan mencoba membunuhnya. Lin berdalih bahwa Yulah yang memerintahkannya melakukan itu, bahwa ia bertindak atas perintah Yu untuk membalaskan apa yang menimpa Seo. Tian pun murka kepada Yu. Wu memanfaatkan kesempatan ini dan memberitahu Tian bahwa ia punya rencana cerdik untuk membalas dendam pada Yu. Mereka semua percaya bahwa Yu membunuh istrinya sendiri bertahun-tahun lalu untuk menyingkirkan anak Zhang. Jika kebenaran itu terungkap, Yu akan kehilangan segalanya. Satu-satunya masalah adalah kasus ini sudah lama dan tidak ada bukti, atau begitulah yang mereka kira. Wu tersenyum dan berkata, "Siapa bilang tidak ada bukti? Aku punya berkas lengkap soal kejahatan Yu." Lin dan Wu saling bertukar tawa penuh siasat.
Wu kemudian membawa Lin dengan dalih menangkapnya, namun sebenarnya menyembunyikannya di dalam lemari di kantor Tien. Ia membuka brankas Tien untuk mengambil berkas soal Yu. Dari suara mekanisme brankas itu, Lin mampu menebak kombinasi angkanya. Tien menyadari ada seseorang bersembunyi di kantornya. Namun sebelum ia sempat menemukan Lin, Wu membuatnya pingsan, mengambil berkas itu darinya, lalu mengikatnya di dalam sebuah gudang penyimpanan untuk dibakar. Sebelum Tien meninggal, Wu memberitahunya bahwa ini adalah hukuman atas apa yang telah dilakukan olehnya dan komplotannya. Dan mereka mengetahui bahwa nama asli Wu adalah Mo Shu, dan bahwa ia adalah salah satu korban kebakaran yang menghancurkan keluarganya. Lin mendatanginya dan turut memberitahunya bahwa ia adalah Putri Zhang, anak dari keluarga yang dibunuh bertahun-tahun lalu. Mereka menyiram tempat itu dengan bensin, memasang lilin di depan pintu sebagai tanda agar Yu tahu lokasinya, dan kemudian Yu datang ke tempat kejadian dan membukanya. Jadi pada akhirnya, Yu sendirilah yang menghabisi Tien. Itulah yang benar-benar terjadi. Setelah itu, Lin pulang ke rumah dan memberitahu mereka bahwa Wu lah yang membantu mereka karena ia juga ingin melanjutkan rencana balas dendamnya. Mereka memanfaatkannya untuk mengetahui kombinasi brankas dan mengambil dokumen dari rumah Tien. Setelah melakukan semua itu, mereka membakar gudang penyimpanan itu tanpa menyadari bahwa Yu lah yang akan masuk ke dalamnya. Yan berkata itu tidak masalah. Yang penting Lin sudah kembali dengan selamat. Tien sudah tiada. Dan mereka telah membalaskan dendam atas apa yang menimpa Seo. Keesokan harinya, Yu memberitahu Yan bahwa ia sebaiknya tidak lagi menunda perjalanannya. Yan meyakinkannya bahwa ia akan segera menyelesaikan urusannya. Ia kemudian mengantar Lin keluar dan bertanya apakah ia pernah ingin bisa melihat lagi. Lin menjawab bahwa ia telah hidup tanpa penglihatan sepanjang hidupnya dan sudah terbiasa dengan itu. Kemudian ia menemui Wu dan mengatakan bahwa Yan akan segera pergi. Mereka harus segera menyelesaikan rencana mereka dan mengungkap kepada Yan apa yang telah dilakukan ayahnya, sehingga keduanya akan saling berbalik dan Yu akan mati di tangan putranya sendiri. Wu meminta bertemu Yan di luar rumah dan memberikan berkas yang membuktikan bahwa Yu lah yang membunuh ibu Yan. Ia mengatakan bahwa ia mengambil berkas itu dari brankas Tien sebelum Tien meninggal, tersembunyi di antara banyak dokumen lain. Yan terkejut dan hampir tidak bisa mempercayainya. Ia langsung menghadapi ayahnya dengan apa yang telah ia ketahui. Yu menyangkal semuanya, berpura-pura tidak bersalah dan bersikeras, "Aku tidak mungkin membunuh istriku sendiri, itu mustahil." Yan berteriak, "Jadi kau membunuh semua orang itu dan berpikir bisa lolos begitu saja?" Ia pergi meninggalkan rumah dengan geram. Lin menyaksikan mereka dengan puas, seolah sedang menonton sebuah drama. Kemudian, Yu menemui Lo, kepala polisi baru pengganti Tien, dan memberitahunya bahwa entah bagaimana takdir mempertemukan putranya dengan berkas yang membuktikan bahwa ia membunuh istrinya sendiri. Yu berkata ia tidak ingin skandal ini merusak hubungannya dengan putranya. Ia bertanya-tanya siapa yang mengambil berkas itu, dari mana asalnya, dan bagaimana mereka harus menanganinya. Lu menjawab bahwa ia tidak tahu. Itu adalah urusan antara ayah dan anak. Tetapi ia bisa membantu dengan menutupi kejahatan Yu seperti yang sudah mereka lakukan sebelumnya dan terus bekerja sama. Yu berkata itulah yang ia inginkan. Pada saat yang sama, Yan berada dalam kekacauan batin. Di makam ibunya, ia duduk dan menangis, mengatakan ia tidak percaya dengan apa yang telah dilakukan Yu. Lin, sang dalang di balik semua ini, berkata kepadanya, "Apa yang akan kau lakukan? Bahkan jika ayahmu benar melakukan ini, kau tidak bisa membunuhnya hanya demi keadilan untuk ibumu yang malang, yang mencintaimu dan meninggal di usia mudanya." Pada saat itu, Yu muncul dengan sepucuk pistol dan memohon putranya untuk membunuhnya, untuk membebaskannya dari penderitaan. "Maafkan aku, anakku," katanya. "Aku memang salah. Aku telah hidup menyesali kesalahan itu." Ia menempelkan pistol itu ke kepala Yan dan memaksa tangan Yan menekan pelatuknya. Yan menembak, namun untungnya peluru itu melesat ke udara. Yan memberitahunya bahwa apapun yang telah dilakukan ayahnya, ia tidak sanggup membunuhnya. Ia akan membiarkan ayahnya hidup
tetapi tidak akan pernah memaafkannya atas apa yang telah dilakukannya. Lin kecewa berat dan bertekad harus mencoba cara lain agar Yan cukup membenci ayahnya hingga mau membunuhnya. Maka Lin menyelipkan obat halusinogen ke dalam makanan Yu agar ia melihat bayangan mendiang istrinya. Yu mulai melihat bayangan istrinya dan memeluknya, mengatakan betapa ia sangat merindukannya. Lin mencoba melepaskan diri dari pelukannya. Ketika Yan mengetahui apa yang terjadi, ia bergegas datang dengan marah dan memisahkan ayahnya dari Lin. Ia memperingatkan Yu bahwa jika ia menyakiti Lin lagi, ia sendiri yang akan membunuhnya. Namun, ia tetap tidak menarik pelatuk. Rencana Lin gagal untuk kedua kalinya. Ia menyusun rencana baru agar Yan tetap tinggal dan tidak pergi, dengan menanamkan ide pernikahan ke dalam pikirannya, sehingga ia bisa terus berada di dekatnya dan menyelesaikan balas dendamnya. Keesokan harinya, Yu mengancam pelayan mereka untuk memaksanya mengaku telah mencampurkan obat halusinogen ke dalam makanannya, mengatakan bahwa kejadian kemarin tidak wajar. Sang pelayan bersikeras ia tidak melakukan apa-apa dan tidak ada orang lain yang masuk ke dapur selain Lin. Yu memahami rencana itu dan menyerbu ke arah Lin, ingin menghabisinya. Tetapi Yan menghentikannya dan berkata bahwa ia sendiri telah memeriksa makanan itu dan tidak menemukan obat apapun, karena Lin sudah membersihkan semua jejaknya. Lin memanfaatkan ketakutan Yan terhadap ayahnya dan menanamkan ide pernikahan ke dalam pikirannya. Yan membawa Lin dan mengumumkan kepada ayahnya bahwa mereka akan menikah. Yu murka dan menolak, bahkan mengangkat tangannya untuk menyerang Lin. Yan menghentikannya dan berkata bahwa Yu sedang mendorongnya ke titik batasnya. Murka karena Lin telah merebut hati putranya, Yu menyewa 2 orang untuk menghabisi Lin dan menguburnya hidup-hidup. Lin menguping rencana mereka dan sengaja membiarkan mereka melaksanakannya. Ia membiarkan dirinya diculik dan dilempar ke dalam lubang untuk ditimbun. Sebelum mereka sempat bertindak, ia sengaja meninggalkan tongkatnya di kamarnya. Sehingga ketika Yan menyadari tongkat itu hilang, ia akan tahu ada yang tidak beres. Yan pun bergegas menyelamatkannya. Lin memberitahu Yan bahwa Yulah dalang di balik apa yang menimpanya. Yu berjanji akan melindunginya karena kini ia adalah tunangan putranya dan ia tidak akan membiarkannya disakiti lagi. Keesokan harinya, Yan menghadapi ayahnya, mengangkat pistol dan berkata bahwa ia telah memperingatkannya berkali-kali untuk menjauh dari Lin. Pertengkaran itu memuncak hingga akhirnya Yan menembak ayahnya sendiri. Sayangnya, peluru itu mengenai tubuh Yu, bersarang di lehernya. Yu memerintahkan para pengawalnya untuk mengurung Yan dan Lin di bawah penjagaan ketat. Yu kemudian menemui Leona, seorang kerabat sekaligus sekutu keluarganya, untuk memberitahunya bahwa ia akan membatalkan pertunangan putranya karena tidak akan membiarkan hubungan itu berlanjut. Ia mengatakan bahwa Lin tidak pantas untuk putranya. Leona senang dan setuju. Malam itu, Lin mulai berkemas seolah-olah ia akan meninggalkan rumah itu. Yu datang untuk mengantarnya dan bahkan memberinya uang untuk membantunya memulai hidup baru. Yu menyamarkan salah satu anak buahnya sebagai pelayan untuk membantu Lin berkemas, agar ia bisa menghubungi orang-orang Yan dan memberi mereka sebuah hadiah yang ia bawa sendiri. Ia meminta mereka bertukar pakaian agar bisa menyelundupkan seseorang keluar tanpa sepengetahuan Yu. Mereka saling meyakinkan bahwa Lin lah yang membantu dan bahwa ia akan segera menjelaskan semuanya. Namun sebelum mereka sempat keluar dari rumah itu, Yu memergoki mereka. Ia menangkap Wu, dan Yan terpaksa membawa Lin kabur bersamanya. Selagi mereka melarikan diri, Lin menceritakan seluruh kisahnya dari awal. Dan Yan menyadari bahwa semua yang terjadi belakangan ini adalah bagian dari rencana balas dendam Lin, bahwa Yu dan Tian membunuh keluarganya karena ayahnya membongkar kesepakatan narkoba mereka. Namun Yan bertanya dengan dingin, hanya satu pertanyaan, apakah cintanya selama ini nyata atau tidak? Lin tidak menjawab. Yan menganggap kebisuannya sebagai jawaban bahwa Lin tidak pernah benar-benar mencintainya. Maka ia meninggalkan Lin begitu saja. Setelah itu, Lin menyusun rencana untuk menyelamatkan Wu. Ia menemui Yu dan menawarkan kesepakatan. Kiriman narkoba terakhir yang gagal itu ada padanya. Dan jika Yu membebaskan Wu, ia akan menyerahkan barang itu. Yu setuju dan melepaskan Wu.
Lin menuntun Yu menuju tempat penyimpanan barang itu, tetapi Yu mendapati peti itu tidak berisi narkoba dan menyadari bahwa Lin telah menipunya. Yu mengarahkan pistolnya ke Lin. Tentu saja ini semua bagian dari rencananya. Ia telah menyiapkan orang-orang untuk menyelamatkannya sebelum Yu sempat membunuhnya. Yu berhasil lolos dari mereka dan Lin berlari ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan Wu. Namun sebaliknya, Yu menangkap mereka berdua dan menyekap keduanya. Ia memaksa Lin mengungkap lokasi sebenarnya dari kiriman barang itu. Katakan di mana barang itu, atau kubunuh Wu, ancamnya. Ketika akhirnya Lin memberitahunya, Yu memaksanya dengan todongan senjata untuk menekan sendiri pelatuknya dan membunuh Wu. Lin hancur, ambruk, menangis, dan meminta maaf kepada Wu. Namun sebelum Yu sempat menghabisinya, Lin melakukan sesuatu yang mengubah segalanya. Ia memberitahu Yu bahwa dirinya sedang mengandung anak dari putranya. Yu terkejut, membiarkan mereka pergi. Tidak hanya itu, Yu bahkan mengantar Lin sendiri ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatan calon bayinya. Dan demi cucunya, ia mengesampingkan kemarahannya dan melupakan segala hal lainnya. Pada saat itu, Yan dan Lin membuat sebuah kesepakatan. Yan akan menikahinya agar Lin bisa tetap tinggal dan melanjutkan balas dendamnya, mengungkap kejahatan Yu, lalu setelah itu bebas melakukan apapun yang ia inginkan dengan hidupnya. Lin meminta maaf kepada Yan karena telah menipunya, dan mereka membicarakan perasaannya terhadap Yan. Namun Yan berkata ini bukan waktunya untuk itu. Mereka harus fokus pada balas dendam. Yan menemui ayahnya dan mengatakan ia akan menikahi Lin karena ia sedang hamil, dan mereka bergegas mempersiapkan pernikahan. Namun tepat sebelum pernikahan itu resmi disahkan, Seo tiba-tiba muncul dan mengungkapkan kepada mereka bahwa Lin telah berpura-pura hamil untuk menjebak Yu, bahwa semuanya hanyalah rekayasa. Seo mengatakan ia menguping mereka di rumah sakit dan mengungkap konspirasi Lin. Lin mengakui semuanya. Yan mengakui bahwa ia setuju dengan rencana untuk mengungkap kejahatan Yu karena Yu adalah penjahat kejam yang tidak pantas menjadi ayahnya. Yu terkejut. Ia memanggil anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk menghabisi Lin. Mereka mencoba, tetapi Lin dan Yan berhasil kabur. Polisi mulai mengepung Yu setelah Yan menyerahkan semua bukti yang telah ia kumpulkan. Yu menculik Seo dan menjadikannya sandera agar polisi membebaskannya. Kemudian ia dan Seo bersembunyi. Yu menyuruh Seo naik kereta dan pergi agar tidak ikut terseret masalah, tetapi Seo menolak. Ia tidak mau menyerahkan Yan begitu saja dan berjanji akan membantu menyingkirkan Lin agar Yan menjadi miliknya. Yu menyebutnya bodoh, lalu mengungkapkan bahwa ia punya sebuah rencana. Jika mereka berhasil melaksanakannya, ia akan bisa mendapatkan Yan kembali. Seo mendengarkan dengan antusias. Keesokan harinya, Lin meminta Yu untuk mengantarnya, karena pamannya telah menjadi gila dan meninggalkannya sendirian di hutan. Ia berkata takut pergi sendirian dan meminta diantar ke stasiun kereta. Sebenarnya, ia hanya berusaha mengalihkan perhatian Yu agar diremehkan olehnya. Yan menolak untuk mengantarnya dan meninggalkannya bersama asistennya untuk mengantarkannya ke tempat yang ia tuju. Sementara itu, Lin mengetahui lokasi yang akan dikunjungi Yu dan membawa serta orang-orangnya untuk menangkapnya. Tetapi Yu menyadari adanya jebakan, membunuh orang-orang yang bersamanya, dan Lin nyaris lolos. Yu mengejarnya dan bertemu dengan Yan. Mereka saling baku tembak. Yu melarikan diri. Yan menjemput Lin dan membawanya pulang. Yu kemudian menemui Seo dan mereka menculik asisten Yan. Yu meminta Seo mencari seorang pria Jepang bernama Ju, karena pria ini akan membantunya melarikan diri. Seo melacaknya dan memberitahunya bahwa Yu sangat ingin bertemu dengannya. Kabar sampai kepada Lin dan Yan bahwa Yu sedang mencari Ju. Yan menyamar dan mengenakan topeng seperti Ju untuk menemui Yu. Ia membiarkan Yu berbicara, dan setelah Yu selesai, Yan membuka penyamarannya. Lin menerobos masuk untuk menangkap Yu, tetapi Yu menodongkan pistol ke kepala Yan dan memaksanya ikut dengannya. Ia kemudian pergi ke makam istrinya.
Seo ikut bersama mereka. Yu kalap dan memutuskan untuk membunuh Yan demi mendapatkan kembali apa yang telah hilang darinya. Namun Seo menghentikannya dan memberi Lin kesempatan untuk melarikan diri. Yu mengejarnya hingga ke tepi tebing dan menembak ke arah Yan. Tetapi Seo melompat ke depan dan menerima peluru itu. Ia tewas. Yan merebut pistol dari tangan ayahnya, mendorongnya jatuh dari tebing dan kembali kepada Lin. Mereka mencoba menjalani hidup normal. Beberapa hari kemudian, polisi memberitahu mereka bahwa telah ditemukan sesosok jasad yang hangus terbakar. Tetapi belum bisa dipastikan apakah itu Yu. Yan berkata ia akan segera pergi untuk mengidentifikasi jasad itu. Kemudian asisten Yan menemui Lin di luar rumah dan memberitahunya bahwa ia membutuhkan bantuannya untuk sesuatu yang penting. Lin pun pergi bersamanya, tetapi ternyata pria itu adalah salah satu anak buah Yu dan menculiknya, bermaksud membunuhnya karena Yu keliru mengira ia adalah Putri Jang dalam salah satu makar liciknya. Seperti biasa, Yan datang tepat waktu, membunuh asisten itu untuk menyelamatkan Lin dan membebaskannya. Yan dan Lin kemudian mengumumkan pertunangan mereka. Pada hari pernikahan mereka, Yan dan Lin sangat bahagia, berjanji akan selalu bersama selamanya. Yan mengaku bahwa ia jatuh cinta pada Lin sejak pertama kali melihatnya dan bahwa Lin adalah orang yang ingin ia habiskan sisa hidupnya bersamanya. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Sebelum mereka sempat bertukar cincin, Yu menyerbu pernikahan itu dan melepaskan tembakan. Yan melompat melindungi Lin dan menerima peluru itu. Dengan sisa tenaganya, ia balas menembak dan membunuh Yu, lalu memberitahu Lin bahwa Yu telah mati. Ia pun ambruk, meminta maaf karena telah mengingkari janjinya kepada Lin dan tidak akan bisa terus berada di sisinya seperti yang telah ia janjikan. Lin mengucapkan selamat tinggal dan menangis pilu. Ia mencintainya begitu dalam meski Yan adalah putra dari musuhnya. Setelah kematian Yan, waktu terus berlalu. Lin membongkar jaringan narkoba di kota itu dan mengabdikan dirinya untuk panti asuhan, merawat anak-anak di sana seperti dirinya dahulu. Ia menghabiskan sisa hidupnya mengenang segala hal yang telah dilakukan Yan untuknya, tak pernah bisa melupakannya. Dan dengan itu, kisah kita hari ini berakhir.